Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurunisa dari Prodi MPI kelas 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah studi fikih dengan judul Kitabut Thaharati, yaitu kitab yang menjelaskan tentang sesuci. Jadi dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa air itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan yang terakhir air embun. Jadi dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11 dijelaskan yang berbunyi wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i liyutahhirukum bi. Wa yunazzilu dan lan nurunaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minas samai saking langit liyutahhirukum supaya bersuci bihi sira kabeh. Jadi Allah telah menurunkan air dari langit agar kita itu saling mensucikan. Jadi toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Sedangkan pengertian toharoh secara bahasa adalah nadhofah yang berarti di sini dijelaskan ya artinya suci. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari pakaian dan juga tempat, baik dari hadas maupun najis, di mana seorang diperbolehkan melaksanakan amal ibadah tertentu apabila dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas asghar, yaitu hadas yang besar, seperti contohnya kencing, menyentuh lawan jenis, atau sebagainya. Dapat dilakukan dengan cara berwudu. Jadi, jika kita bersuci dari hadas besar, seperti kencing tadi, kita dapat menyucikan lagi dengan cara berwudu. Atau dengan mandi besar. Atau juga dengan tayamum bisa bila dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan sakit, dan kalau kita menyentuh air itu bisa mendatangkan penyakit, itu bisa dengan cara tayamum. Terus dan yang dimaksud suci dari najis itu meliputi suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Khusus untuk aktivitas ibadah sholat atau memegang Al-Quran, itu kita bisa, maka hukumnya atau haram menjadi wajib. Jadi kita apabila kita mau menyentuh Al-Quran atau memegang atau membaca Al-Quran, itu hukumnya wajib untuk bersuci dengan cara berwudu saja. Jadi dalam surah Al-Anfal itu dan yang berbunyi, saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i liyutahhirukum bi. Dan artinya, dan Allah turunkan kepadamu air hujan dari langit supaya Allah mensucikanmu dengan air tersebut. Sedangkan hadis Nabi ada juga yang artinya, ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanyaan, wahai baginda Rasul, kami berlayar di tengah lautan dan kami hanya membawa air tawar sedikit. Jika kami berwudu dengan air tawar tersebut, maka niscaya kami kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Hanya seorang hamba Allah. Jadi terus Nabi menjawab, air laut itu suci dan mensucikan. Bangkai ikan laut pun halal. Jadi air laut itu termasuk 7 air yang bisa mensucikan. Jadi hukumnya halal dan bangkainya itu pun juga halal. Dan keterangan lainnya, air adalah sesuatu yang penting yang bisa mensucikan diri dari hadas dan najis. Dalam madhab Syafi'i, para ulama membagi air itu menjadi 4 kategori. Yang pertama, air suci dan mensucikan yang disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, tapi hukumnya ini boleh untuk diminum. Yang keempat, air mutanajis, air yang najis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang menajiskan.
Di dalam ilmu fikih, sebelum mengetahui dengan jelas 4 kategori air yang tadi, maka tidak kalah pentingnya lebih dahulu untuk diketahui bahwa di dalam pandangan ilmu fikih, air yang tidak mencapai 2 kula maka disebut air yang sedikit, sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kula atau lebih disebut kategori air yang banyak. Menurut mazhab Syafi'i, air bisa dianggap banyak mencapai 2 kula apabila mencapai kurang lebih 132,857 kg. Bila diukur tempatnya, lebar panjangnya adalah 1 dhira atau kurang lebih 60 cm. Air suci mensucikan disebut juga air mutlak karena ada 7. Secara singkat, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan wadah besi, tembaga. Dan hukum air musyammas ini suci mensucikan, tapi makruh bila dipakai untuk bersuci. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai kitab Thaharati tentang air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.